Jemaat Tuhan Shalom, puji nama Tuhan, bersyukur untuk menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru, berkat yang baru, kemurahan yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Izinkan saya untuk melanjutkan renungan yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu dengan tema pilar-pilar iman. Bagaimana iman itu menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi teguh ketika ada tiang penopangnya atau pilarnya yang dibangun, diletakkan di sebuah dasar yang disebut sebagai ketekunan. Kita sudah belajar pilar yang pertama yaitu pengajaran, yang kedua persekutuan, dan yang ketiga adalah fellowship atau saling melayani. Dan sekarang pilar yang keempat yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, khususnya ayat yang ke-43, mengatakan seperti ini. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pilar yang keempat adalah doa. Jemaat mula-mula digambarkan sebagai jemaat yang dinamis, jemaat yang begitu bertumbuh, jemaat yang kuat, jemaat yang begitu antusias karena pilar-pilarnya dibangun dengan kuat sebagai penopang iman mereka. Sekali lagi, ketiga pilar sudah kita bahas dan sekarang pilar yang keempat adalah doa. Mereka bukan hanya bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bukan hanya bertekun dan gigih dan hidup di dalam persekutuan yang kuat, bukan hanya saling melayani dengan ketekunan, dengan kegigihan, tetapi juga mereka punya ketekunan di dalam doa. Tentu kita semua sebagai orang percaya tahu pentingnya doa di dalam kehidupan keimanan kita. Doa bukan sekedar sebuah rutinitas, tentu saja. Doa bukan sekedar sebuah ritual yang kita kerjakan sebagai sebuah pelengkap keimanan kita, tetapi doa harus dimaknai sebagai sebuah hubungan dengan Tuhan. Kita berdoa bukan hanya untuk memenuhi tuntutan hukum atau unsur-unsur yang harus dilakukan sebagai ciri dan corak orang Kristen, tidak. Tapi lebih daripada itu, doa adalah cara kita membangun komunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Keyakinan saya, komunikasi adalah kunci sebuah hubungan yang sehat. Semakin intens, semakin berkualitas komunikasi kita, maka hubungan itu akan semakin kuat. Sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Sama halnya dengan hubungan jemaat mula-mula dengan Tuhan yang sudah menebus mereka, yang sudah mengasihi mereka. Iman mereka kuat karena ada hubungan yang baik yang dibangun melalui komunikasi atau doa. Pelajaran dari firman Tuhan ini, kita harus kembali meletakkan doa sebagai tiang atau penopang di dalam iman kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus bahwasanya doa tidak seharusnya digunakan sebagai alat untuk mencari pujian. Doa juga bukan juga sebagai sebuah rutinitas. Doa juga bukan sebagai sebuah ajang untuk menunjukkan seberapa hebat kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, pergilah ke tempat yang tersembunyi, maka Bapamu akan menjawabmu dari tempat yang tersembunyi juga. Itu berarti sebuah hubungan, sebuah relasi komunikasi yang dibangun antara kita ciptaan dan Sang Pencipta kita. Khususnya di momen-momen Prapaskah ini, mari kita berkomitmen untuk memperkuat, membangun kehidupan doa kita. Doa bukan tentang kata-kata, doa bukan tentang cara, tetapi doa berkaitan dengan relasi antara hati kita dan hatinya Tuhan yang terpaut. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita dan menyegarkan kita, mengingatkan kita kembali untuk terus hidup di dalam komunikasi yang aktif dengan Tuhan. Sekali lagi untuk menolong saudara yang lain, menolong pelayanan GKNF juga di dalam multimedia, Bapak Ibu bisa mengirimkan video ini ke saudara-saudara yang lain. Jangan lupa memberikan komentar atau like atau subscribe di channel YouTube GKNF Babasari. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik di pagi hari ini. Biarlah firman yang kami dengar boleh menolong kami bertumbuh, berbuah, dan iman kami semakin kuat. Berkati sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.